Shalom. Oke ya. Jadi saya berkhotbah seri. Minggu lalu saya bagaimana membangun rumah keluarga. Karena memang hidup kita ini ada 5 aspek. Jadi aspek namanya Tuhan, aspek yang namanya keluarga. Jadi itu 2 hal utama yang harus kita utamakan. Deretan yang pertama adalah Tuhan, nomor 1 dalam hidup kita adalah Tuhan. Nomor 2 deretan kita adalah keluarga. Jadi kita harus bisa mementingkan Tuhan dan mementingkan keluarga terlebih dahulu. Baru kita masuk ke dalam mementingkan namanya kesehatan. Karena tetap ini yang penting buat hidup kita, bahwa kita itu butuh yang namanya penjagaan dalam masalah kesehatan. Jadi supaya kita tidak ketika ada namanya badai kehidupan atau seperti yang sekarang virus, kita mempunyai tubuh yang sehat, kita mempunyai rumah yang sehat dalam hidup kita sehingga kita tidak terkena badai itu membuat kita jadi berpenyakitan dan bermasalah. Karena kita harus bertanggung jawab. Coba kita buka dulu 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Inilah dasar firman Tuhan ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Di sini ini dasar utamanya bahwa Tuhan ingin kita memuliakan Dia itu dengan tubuh kita. Jadi ada Tuhan ingin kita dipakai dalam hidup kita tuh dengan tubuh. Nah, di sini katakan bahwa tahukah kamu bahwa ya kamu tuh bukan milik kamu sendiri lagi. Kamu telah dibeli dengan harganya dan harganya telah lunas dibayar. Arti hidup kita, tubuh kita ini sebetulnya sudah dibeli atau sudah milik daripada Tuhan. Saya ingat sekali Smith Wigglesworth pernah ngomong di dalam bukunya, penulisnya katakan bahwa ketika ada seorang datang ke rumah dia, kemudian ketika orang itu pulang dan dia berkata untuk pakai mantel karena waktu itu cuaca dingin, dan dikatakan bahwa jagalah tubuhmu kepada temannya karena kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi tubuh ini bukan milik kita lagi tapi milik Tuhan. Jadi jagalah dan bertanggung jawablah. Nah, jadi dasarnya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita tuh karena tubuh ini miliknya Tuhan. Karena ini tubuhnya milik Tuhan, tempat berdiam Roh Kudus, kita ini harus bertanggung jawab kepada Tuhan terhadap tubuh kita. Karena tubuh ini bukan milik kita lagi dan miliknya Tuhan. Sehingga kita harus menjaga tubuh kita supaya kita tidak merusaknya. Karena Allah membutuhkan kita untuk bisa dipakai. Kalau kita sakit, kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Makanya kita butuh, Tuhan butuh kita. Allah itu butuh manusia untuk kerja. Dia nggak bisa menggunakan malaikat. Dia harus butuh namanya manusia untuk bisa dipakai untuk saluran dia untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Dan kalau kita tidak bisa dipakai karena tubuh kita rusak, itu kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita tidak bisa kita bukan menjadi alatnya Tuhan. Nah, jadi bertanggung jawablah kita kepada Tuhan untuk kita tetap sehat, untuk tidak merusaknya dan memakainya sesuai dengan batas standar yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi kesehatan itu ada 2. Kesehatan secara jasmani maupun kesehatan secara rohani. Jasmani dan rohani. Nah, gini,
Jadi ada dua hal. Dan tidak kita bisa abaikan masalah kesehatan jasmani, kemudian kita tidak mempedulikan kesehatan jiwa. Karena itu berdua sangat berhubungan erat dan saling berkaitan satu sama lain. Kita tidak bisa sehat secara jasmani tetapi kita tidak sehat secara jiwa. Ya, nanti saya akan jelaskan. Nah, apa yang harus kita ketahui tentang kesehatan jasmani? Prinsip dasarnya adalah kesehatan adalah tubuh yang harus dijaga atau dirawat supaya tetap di dalam keadaan sehat. Tubuh harus tetap dirawat, tetap harus dijaga supaya tetap dalam keadaan sehat. Kenapa terjadi kerusakan? Karena kerusakan itu terjadi, itu bisa bagian dalam maupun bagian dalam tubuh kita, maupun di luar tubuh kita. Maksud saya kulit gitu. Nah, tubuh ini punya ada batas toleransi. Nah, ketika batas toleransi ini kita lewatin, kita akan ngerusak itu tubuh kita. Nah, kenapa saya ngomong gini? Karena banyak orang itu nggak peduli dan tidak peduli walaupun dia orang Kristen, bahkan sekalipun pendeta sekalipun. Nggak tahu dan nggak menyadari bahwa ketika kita melewati batas toleransi daripada tubuh kita. Jadi tubuh ini ada standarnya. Contohnya yang paling simpel adalah di depan kita ada api. Api dengan jarak misalnya 1 meter, ya kita tidak merasakan apa-apa dan tidak merusak tubuh kita. Tetapi ketika kita mulai mendekati dan misalnya 30 cm kita sudah merasakan panasnya. Tetapi panasnya ini tidak merusak tubuh kita gitu loh. Karena masih batas toleransi. Tetapi ketika kita mendekati 20 cm, 10 cm, bahkan 5 cm. Nah itu udah mulai merusak tubuh kita dan kita mulai merasakan panasnya. Dan ketika kita mendekati sampai batas toleransi yang maksimal, tubuh kita akan kena bakar. Jadi itu adalah, jadi gini, manusia itu, tubuh manusia itu punya batas toleransi. Nah ketika batas toleransi ini kita lewatin, tubuh kita rusak. Perlahan-lahan kerusakan itu akan mulai mempengaruhi tubuh kita. Jadi sangat-sangat berpengaruh untuk kita harus sadar gitu loh. Bahwa tubuh kita ini punya standarisasinya. Tubuh kita ini punya standar yang tidak bisa kita lewati toleransinya itu. Ketika kita lewati, kita mulai merusak tubuh kita. Kenapa sih kita harus hidup sehat? Kenapa? Panjang umur, terus? Apa? Sakit itu mahal, betul. Terus? Ya, bisa untuk apa? Nggak bisa sama keluarga. Jadi kenapa kita harus sehat? Itu betul. Begini loh, sakit itu nggak enak. Itu nomor 1. Bukan masalah biayanya mahal. Sakit itu nggak enak. Enak gak sih kalau sakit? Gak enak sama sekali. Bukan masalah gak kemana-mana, badan kita gak enak. Saya tuh jadi berpikir, mempunyai pikiran untuk sehat. Itu karena saya syok ketika saya masuk ke UGD. Karena saya waktu itu sesak napas. Gak enak sama sekali. Ya pikiran negatif itu muncul. Gue anak masih kecil, nih gimana gitu loh. Jadi otak tuh jadi mikirnya yang jelek-jelek gitu loh. Dan badan tuh gak enak. Jadi benar-benar bahwa sakit itu gak enak. Ngerugiin diri kita sendiri. Jadi kalau kita mikir bahwa sakit itu gak enak, kita akan berusaha supaya tidak sakit. Gak cuma ngerugiin diri sendiri, tapi ngerugiin juga orang lain. Istri kita, suami kita, bahkan anak kita yang bisa rugi. Jadi
Kita ini harus sadar bahwa membangun rumah kesehatan itu adalah tujuan buat diri kita sendiri. Plus orang sekitar kita, keluarga kita. Kalau kita nggak sehat atau kita jadi sakit, yang susah itu keluarga kita. Yang susah ya kalau ini anak kita. Anak kita jadi ikut terimbas. Yang membuat kita tuh harus sadar, gue nggak boleh ngerusak tubuh. Gue mesti jaga badan nih. Kalau enggak, kalau gue ke rumah sakit, ke dokter, ini mahal. Mahal, nanti nyusahin diri gue sendiri. Gue mesti keluar duit, nyusahin anak mesti keluarin duit. Jadi ketika saya waktu ke UGD itu membuat saya jadi berpikir, jadi semakin jadi sadar gitu loh. Waktu udah umur 40-an lebih deh ya. Itu membuat jadi saya sadar. Ke UGD cuman hanya sejam doang aja. Itu habis 3,5 juta. Cuman ke UGD gitu doang aja 3,5 juta. Udah gitu nggak enak lagi. Nah akhirnya maksudnya gini, itu membuat saya jadi semakin sadar bahwa harus jaga tubuh. Anak masih kecil. Nah, jadi kita harus berpikir apa ya? Berpikir untuk sehat. Karena kita tahu bahwa ada hal yang negatif kalau nggak sehat gitu loh. Ada hal-hal yang ngerugiin bukan cuma diri kita, tapi ada keluarga kita, orang lain juga. Itu yang bisa ngerugiin gitu loh. Nah ini jadi seperti bahan pemikiran kita di awal bahwa sakit itu nggak enak. Jadi menjaga diri, menjaga untuk sehat itu ada sebuah sebuah kewajiban atau keharusan, sebuah yang harus kita pikirin gitu loh. Buang nggak main-main terhadap tubuh kita, untuk jaga tubuh kita ini nggak main-main gitu loh. Nah, menjaga tubuh sehat artinya kita menjaga semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk tetap sehat. Jadi kita harus membuat tubuh kita, kebutuhan tubuh kita ini semuanya ini harus terpenuhi. Nah kalau terpenuhi ya sehat gitu loh. Nggak terpenuhi ya sakit. Jadi kita harus bisa tahu gitu loh. Apa yang dibutuhkan tubuh kita. Supaya tetap sehat. Nah, gimana cara kita menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita tuh tetap dalam kondisi yang sehat? Yang pertama, kita harus bisa mengistirahatkan tubuh kita. Maksudnya gini, kita butuh yang namanya tidur, kita butuh namanya istirahat. Memang ada sebetulnya yang baik itu ada 7-8 jam sehari untuk tidur. Karena tubuh kita ini setelah kita kerja, dia melakukan fungsinya kerja, otak kita mikir, tangan kita bergerak, semua tubuh akan bergerak pada waktu kita siang. Nah tapi tubuh juga butuh melakukan fungsinya, yaitu memperbaiki organ tubuh kita. Jadi Tuhan tuh sempurna membentuk tubuh kita gitu. Ada fungsi untuk kerja, ada fungsi untuk membetulkan tubuh kita gitu loh. Nah itu adalah waktu-waktu di mana kita membiarkan atau menyediakan waktu untuk tubuh kita memperbaiki diri kita sendiri. Nah itu namanya butuh waktu tidur. Nah kalau kita kurang tidur, itu yang berbahaya. Karena waktu yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membetulkan itu sebetulnya antara 7-8 jam. Maka kalau saya biasanya, saya tidur tuh pakai jam tangan. Saya tidur biasa pakai jam ini. Dengan tujuan saya lihat sleep saya berapa jam. Untuk saya bisa memonitor badan saya ini saya udah tidur berapa jam. Dengan ketika saya tahu saya kurang tidur, misalnya tidurnya cuma 5 jam, 4 jam, atau 6 jam, itu saya sudah memperkirakan untuk berhati-hati. Maksudnya hati-hati begini, saya harus bisa tidur siang atau pokoknya saya memproteksi diri saya sendiri. Karena saya tahu bahwa ketika saya kurang tidur, saya tuh lemahnya saya tuh adalah kurang tidur. Jadi saya tahu bahwa ketika saya kurang tidur, waktu tahun 2020 saya sakit COVID itu gara-gara kurang tidur. Nah kalau saya kurang tidur, tubuh saya lemah, imun saya lemah untuk melawan virus.
Nah akhirnya saya bisa sakit. Nah kemarinnya si Marvel itu sakit. Kelasnya itu pada sakit semua. Sehingga diliburin, mau gak mau. Berapa hari waktu itu? Seminggu ya. Akhirnya diliburin dulu. Habis dari ulang tahun, kena. Jadi orang yang kena ulang tahun tuh pada kena, pada pilek lah, pada batuk lah, pada demam. Termasuk Marvel kena. Tapi dia nggak PCR atau saya bilang percuma lah mau ngapain gitu loh. Buat apa gak ada gunanya maksud saya gitu. Nah saya kan tetap berinteraksi sama dia. Jadi teman-temannya itu ternyata positif pada kena gitu loh. Nah tapi karena badan saya dalam keadaan bagus, sekalipun dia sakit, sekalipun kita tetap makan dengan bersama dalam satu rumah, tidak kena gitu loh. Nah sedangkan pada waktu dulu saya drop 3 hari itu nggak tidur. Tidur paling 2-3 jam doang. Itu gara-gara minum kopi. Nah akhirnya membuat tubuh saya nggak punya waktu untuk istirahat. Nggak ada waktu untuk betulin. Nah ini pentingnya untuk kita jaga tubuh kita dalam mengistirahatkan tubuh kita, ada tujuan untuk itu. Kurang tidur itu beresiko menurunkan imun. Yang kedua, tidak memaksakan tubuh untuk bekerja di luar batas. Tadi saya katakan, tubuh itu punya toleransi atau batasnya. Kita manusia punya batasnya. Jangan pernah memaksakan tubuh kita untuk melakukan tugas yang melebihi. Ya. Banyak orang Kristen gak peduli. Atau banyak manusia itu gak peduli masalah batasnya ini. Bahkan gak ngerti. Contohnya, kita makan, gini loh. Kita makan apapun boleh. Tapi itu ada batas toleransi. Kita makan asin, ya suka makan pedas atau asin, itu ada batasnya. Tapi ketika kita makan misalnya suka asin, kita ada batasnya, kemudian kita langgar. Asinnya semakin banyak, kita karena suka asin. Ini akan menyebabkan tubuh kita yang untuk menetralisirnya itu nggak mampu lagi. Karena saking ditonjok-tonjok terus, maksudnya dikerja maksimal ya capek, rusak jadinya gitu loh. Dan ketika organ tubuh kita untuk bisa menetralisir ini sudah berkurang fungsinya, ya sudah. Terjadilah kerusakan namanya tekanan darah tinggi. Demikian yang suka yang manis, demikian yang suka makan makanan yang lemak segala macam. Karena kita punya batas maksimal. Ketika batas maksimal ini kita langgar, tubuh akan mulai mengalami kerusakan. Jadi ketika organ tubuh kita ini tugasnya adalah untuk menetralisir karena dia dikerja keras sekali, tidak ada jeda untuk dia istirahat. Tapi dia paksa harus menetralisir, entar lemak, entar manis, entar asin, dipaksa terus. Batas toleransi ini tubuh mulai rusak. Akhirnya fungsi menetralisir ini sudah tidak berfungsi lagi. Dan ketika sudah tidak berfungsi lagi, rusaklah organ tubuh kita. Ginjal rusak, atau yang lain rusak. Nah akhirnya sakit. Ini loh pengertian bahwa kita ini manusia punya batas toleransi. Ini banyak kita nggak ngerti dan nggak peduli. Saya maksud begini loh. Kita boleh makan apa aja. Tapi ada batasnya. Gak boleh kita melewati batasnya. Ini yang membuat kita langgar. Rusak. Nah ketika itu rusak. Gak bisa dibetulin. Kalau sudah susah. Walaupun sebetulnya ya bisa aja dibetulin. Tapi makan waktu lama. Dan belum tentu 100% itu bisa betul. Ini contohnya saya nih, punggung saya. Dulu gara-gara saya nge-gym terlalu over. Akhirnya terjadilah hal kejepit. Nah, bertahun-tahun saya berusaha betulin. Sampai baru tahun inilah saya bisa betulin. Saya ada seorang yang sama dia paling gak 60%-an. Jadi saraf saya itu kejepit. Kamu bisa bayangin kalau saraf kejepit misalnya saya pegang ini kejepit, dijepit sama tangan saya. Ketika dijepit begini saya ada merasakan ada sesuatu yang ngejepit kan. Tubuh kita ngerasain kan. Nah ketika saya ngerasain kayak gini. Ketika saya geser makin ketarik gak? Makin ketarik makin sakit kan.
Itu yang senyeri kalau saya miring. Saya tidur tuh celentang begini. Puluhan tahun. Gitu loh. Kayak kecoa. Nah, akhirnya kemarin itu dia bisa betulin. Agak mulai kendor. Tapi saya tahu ini masih belum full. Yang saya lakukan saya olahraga yang untuk melepasin secara total. Akhirnya bisa secara total. Sehingga saya tidak merasakan lagi yang namanya ngededel atau rasa kekikat itu nggak ada lagi. Cuma karena ada puluhan tahun itu tetap masih mempengaruhi saya. Masih ada rasanya rasa pegel, mudah pegel itu masih ada. Walaupun nggak kejepit lagi, tapi kan udah tegang terus gitu ya. Ini kan otot udah tegang terus untuk bisa melumerkan untuk elastis ini butuh waktunya. Nah, yang saya maksud begitu, ketika kita merusak tubuh kita karena kesalahan kita batas toleransi. Jadi pada saya nge-gym batas toleransi itu kelebihan. Misalnya saya mesti ngangkat cuma 5 kilo tapi saya mengangkat sampai 7 kilo atau 10 kilo. Akhirnya saraf ini ketika dia berbalik karena ketegangan dia tak gimana lah itu sarafnya jadi tidak baliknya dengan normal. Nah itulah yang merusak. Nah saya alami Tuhan gak enak begitu. Makanya ketika si Manuel nge-gym saya udah wanti-wanti sama dia. Makanya waktu mereka masih SMA saya gak kasih gitu loh. Karena saya ngeri gitu loh. Ngalamin seperti saya ngalamin gitu loh. Nah yang saya maksud gitu. Jangan pernah kita memaksakan tubuh dan kita harus ngerti. Tubuh kita tuh punya batas toleransinya. Boleh apapun juga tetapi semua ada batas waktu. Ada batasnya. Dilanggar rusak. Dan rusak untuk membetulkannya. Mending itu bisa betul secara sempurna. Tapi kalau semakin parah, yang susah kita sendiri dan orang lain. Nah untuk menjaga kesehatan kita adalah makan yang teratur. Yang sehat dan tidak makan berlebih. Nah, makan yang teratur pagi, siang, sore. Itu penting. Jadi kita makan tuh yang teratur bukan makan makannya berantakan gitu loh. Makan siang jadi makan sore jadi makan jam 12. Jadi benar-benar berantakan karena gini, tubuh itu udah diatur sama Tuhan. Ini pas malam. Tubuh manusia itu sudah diatur sama Tuhan. Itu prinsipnya. Jadi ada makan jam-jam tertentu untuk kita makan. Ada jam-jam tertentu untuk Tuhan minta kita mengistirahatkan tubuh kita. Ada jam tertentu di organ tubuh kita ini lakukan fungsinya. Semua sudah diatur dengan sempurna oleh Tuhan. Semuanya. Tinggal kita bisa ngerti gak nih. Oh ini waktu ini gue gak boleh. Contohnya misalnya makan malam. Karena ini waktu istirahat tubuh gue untuk bisa membetulkan dirinya. Nah hal seperti itu kalau kita nggak ngerti dan tidak mau tahu dan tidak peduli. Ya kita merusak tubuh kita. Terus kalau makan yang berlebih apakah ada firmannya? Ada. Coba 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku. Jadi nggak ada yang haram. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku. Tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi diperbudak. Artinya makanan. Jadi ini Paulus ngomong masalah makanan ya. Jadi aku tidak akan membiarkan makanan-makanan apapun yang aku suka. Makanan apapun juga yang membuat aku mau gak mau tuh makan gitu loh. Mau gak mau gue kalau gak makan ini gak enak. Ini jadi seperti candu lah. Nah, aku tidak membiarkan makanan tertentu aku jadi diperbudak. Yang contoh ya, waktu kemarin saya yang pelayanan. Dia makan makanan Padang itu setiap hari. Selalu setiap hari bertahun-tahun itu makan makanan Padang. Nah, dan dia nggak bisa makan kalau bukan makanan Padang. Artinya dia makanan itu cuma satu jenis lah. Dan dia gak suka makanan yang lain. Kalau dia ngomong seperti itu. Dan akhirnya dia stroke.
Dia mengalami stroke. Nah, kalau kita suka makanan, misalnya makan manis atau makanan apa tertentu, dan kita nggak bisa tanpa itu, arti kita tuh diperbudak. Diperhambat tuh diperbudak. Arti kita dikuasai sama itu makanan. Jadi bukan kita menguasai makanan, tetapi makanan itulah yang menguasai kita. Nah kalau udah seperti itu, tinggal nunggu waktunya badan itu rusak. Tinggal nunggu waktunya. Nah jadi untuk menjaga kesehatan, menjaga diri kita, supaya kita ini tidak kena serangan badai. Makanya banyak yang kemarin yang mati gara-gara virus. Itu adalah orang-orang yang punya penyakit. Penyakit dalam ya. Karena penyakit organ tubuhnya enggak punya namanya kekuatan kemampuan untuk ngelawan. Karena sudah ada organ yang rusak. Tapi kalau kita punya organ yang bagus, kita jaga kesehatan, sekalipun kena virus, sekalipun apapun kita, tubuh kita tuh punya pasokan untuk ngelawan. Karena organ kita masih bagus. Nah, jadi kita harus ngerti bahwa kesehatan itu suatu hal yang adalah nomor 3 dalam hidup ini. Buat apa kerjaan atau uang begitu kita kejar, uang begitu banyak. Tapi kita penyakitan. Nggak boleh makan A karena ada kolesterol, karena ada ini, karena ada itu. Nggak boleh makan manis lagi karena nanti kena diabetesnya naik. Nggak boleh makan ini lagi karena nanti kolesterolnya naik. Karena segala sesuatu dimakannya itu. Karena sudah organ tubuhnya kita itu sudah tidak berfungsi dengan normal. Nah ketidakberfungsian normal inilah sebetulnya kita harus cegah jangan sampai itu terjadi gitu loh. Puji Tuhan ya, saya nggak ada makanan yang favorit buat saya. Yang dimana saya itu makan seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Nggak ada gitu loh. Makanan saya tuh bervariasi. Saya suka kambing, suka. Saya makan kambing paling bisa sebulan baru sekali makan lagi gitu loh. Ini terakhir makan waktu kapan? Udah 3 minggu ya. Ya pas mereka pulang lah. Saya nggak makan kambing lagi. Bukan berarti saya suka kambing kemudian saya makan berlebihan. Saya suka kambing, apalagi kambingnya itu enak gitu loh. Sehingga kalau saya, ada ntar ya nggak. Tapi saya tidak pernah makan makanan yang berlebihan. Saya suka kacang. Saya makan kacang paling 10 atau 20 butir udah selesai. Jadi maksud saya gini. Kita harus tahu sadar diri tubuh kita ini punya batas. Batas kita lewatin, rusak. Jadi karena banyak orang itu, karena begitu sukanya, begitu senangnya sama itu makanan, mereka tuh nggak peduli akan tubuhnya sendiri. Kesehatan tubuhnya sendiri. Ketika sakit baru sadar. Ketika ada masalah baru sadar. Tapi ya sudah rusak dulu baru sadar. Nah orang kenapa bisa hidupnya lama, itu panjang umur dan hidupnya sehat. Karena dia menjaga dari masa mudanya. Makanya saya mengajarkan anak saya itu dari masa muda. Dari kecil saya atur untuk masalah makanan. Dari kecil tuh mereka tahu cara hidup sehat itu seperti apa. Kenapa? Karena ya paling penting gini, waktu masih kecil organ tubuh anak itu harus dijaga untuk sempurna. Yang saya maksud gini, di dalam tubuhnya, organ tubuhnya itu harus benar-benar bagus. Dan ketika karena gini, sampai umur 12 tahun itu
anak tuh baru terbentuk imunnya yang sempurnanya. Kalau dalam secara dunia kedokteran. Jadi masa-masa anak itu mereka harus terbentuk imun yang bagus. Atau kondisi tubuh yang bagus. Saya pernah baca masalah yang contohnya kalsium. Kalau dari kecil mereka tuh punya kalsium yang kuat. Yang banyak gitu ya. Ketika tua mereka tuh nggak ngalami osteoporosis lah atau kekurangan kalsium. Kenapa? Ketika udah umur tertentu, saya lupa umur berapanya ya. Di artikel itu dokter ngomong, umur tertentu tubuh kita itu ngambilin kalsium kita. Karena ya itu dibutuhkan tubuh kita. Jadi kalsium itu diambil. Apalagi yang perempuan itu butuh kalsium tinggi karena mereka memproduksi anak gitu loh. Nah, ngelahirin anak itu butuh yang namanya kalsium yang tinggi. Nah, kalau kalsiumnya kurang, ketika mereka sudah mulai meranjak dewasa atau tua, kenapa ada orang itu bongkok? Kenapa terjadi patah tulang? Karena mereka kekurangan kalsium. Jadi kalsium itu sangat penting istilahnya tuh dicekokin di anak dari masih kecil. Maka saya cekokin mereka. Itu namanya vitamin tulang. Kalsium itu banyak banget. Ya memang buat tinggi mereka juga. Tetapi itu ternyata dalam sejarah kedokteran. Itu kalsium ketika mulai tua itu harus diambil dari tulang kita. Terjadilah makanya pengeroposan. Nah kalau sudah dari kecilnya sudah punya dicekokin kalsium banyak. Ketika mereka tua mereka kuat. Tidak punya masalah. Nah itu pentingnya orang tua tuh punya peduli sama kesehatan anak tuh begitu. Tahu apa yang dibutuhkan nih anak. Jadi walaupun saya nggak gitu mengerti, tapi paling nggak saya punya otak bahwa anak saya mesti sehat. Nah itu saya jaga mereka tuh seperti dengan memberikan vitamin dan cara pola pikir, cara hidup yang sehat. Sehingga mereka ya memang setelah dewasa emang keputusan mereka. Tetapi minimal saya udah ajarin ini loh kalau mau hidup sehat seperti apa. Plus saya kasih kasus. Jadi saya ngajarin anak tuh pakai kasus. Kasus itu membuat mereka sadar ya nggak boleh. Nah makan kalau kita pengen sehat jaga makanan kita. Kalau kita mau sehat. Saya tidak mau sakit. Saya berusaha menjaga tubuh saya dalam keadaan sehat. Karena sehat itu mahal. Karena sehat itu menyenangkan. Saya ingin nanti umur 70, 80. Itu saya gak punya masalah dengan penyakit. Saya gak mau punya masalah dengan ginjal. Saya gak mau punya masalah seperti orang tua saya. Mama saya kena di pankreasnya. Terus papa saya kena di hati. Hatinya mengeras, pankreas mama saya itu rusak. Mama saya tuh rusaknya pankreasnya itu karena waktu itu dia suka minum jamu sama obat dokter. Jadi suka, jadi ada apa-apa sakit makan obat, minum obat. Jadi ya ingat obat itu kan kimia. Jadi membuat tubuh kita itu kan harus memisahkan apa yang bagus sama yang gak bagus. Nah karena didur terus sama obat didur terus gitu ya. Jadi harus memisahkan toksin-toksin racun-racun ini. Capek. Organ tubuh mama tuh saya capek. Plus dia kan kerja. Kerjanya itu jam 4, jam 5 tuh udah bangun. Untuk bikin makanan. Terus ke toko jam 6 udah pergi. Pulang malam. Malam juga enggak langsung ngitung duit. Gitu loh. Sampai tidur sekitar jam 9, jam 10. Jam 10-an tuh udah baru tidur. Begitu terus dengan kemudian minum obat. Terus minum arak juga. Akhirnya merusak tubuhnya.
Dan akhirnya cuma nomor di 60-an, 60 berapa ya? 64. Nggak hafal. Nggak tahu. Itu sudah lewat. Jadi yang membuat kita awet muda, sehat atau tidak sehat itu kita. Bukannya Tuhan. Kita yang bertanggung jawab. Kalau tubuh kita sudah mulai gemuklah, kuruslah, kita harus tahu diri. Ini gue gak boleh kayak begini. Ya, tapi gue suka, yaitu dia. Maka tadi firman katakan, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Aku tidak membiarkan diriku diperbudak oleh makanan apapun. Kalau gue gak makan ini kayaknya gue gak bisa. Nah, kalau orang gak mikir masalah ke depannya, orang itu kan tetap melakukan apapun dia inginkan. Dia gak peduli dengan efek. Saya berpikir, saya hanya memikirkan apa ya. Yang tadi saya awal katakan, sakit itu gak enak. Udah gak enak. Nyusahin orang lain. Gak cuma diri kita, keluarga kita, anak kita, mungkin orang lain juga susah. Jadi saya menghindari untuk tidak mau nyusahin, apalagi nyusahin anak. Ketika saya tua nanti, kalau saya nggak jaga diri saya, saya misalnya nggak mampu lah, ke WC sendiri nggak mampu lah, atau BAB saya di tempat tidur lah, saya jadi penyakit ini mau nggak mau mesti ke rumah sakit lah, mesti bayar inilah jutaan lah, puluhan juta lah, entah mesti ini. Memang itu tugas anak-anak, tapi saya nggak mau kayak gitu. Saya nggak mau ngalamin kayak gitu. Karena saya nggak mau. Saya pengen dalam keadaan sehat. Ketika saya dipanggil sama Tuhan pun dalam keadaan sehat. Saya pengen seperti Smith Wigglesworth. Dipanggil sama Tuhan. Itu dalam keadaan sehat. Bukan dalam keadaan penyakit. Itu cita-cita saya tuh seperti itu. Sehat. Tanpa penyakit. Tapi saya tahu tuh saya harus bayar harganya. Nah, untuk bayar harganya saya harus tahu diri. Ketika waktunya ada sesuatu, misalnya saya berlebihan. Saya tuh punya otak, ketika badan saya ada makan tertentu, makan berlebih. Ini saya lihat di perut saya. Ketika perut saya sudah mulai gedean dikit, udah mulai gendut, saya langsung ngerem. Maksimal saya tuh 62. Maksimal saya 62 kilo. Itu titik maksimal. Ketika saya mulai 63, 62 setengah. Saya langsung gak makan siang atau saya makan dikit. Gak makan pagi. Atau makan dikit banget. Saya menjaga itu kenapa? Karena saya tahu gak boleh. Saya harus ngomong kepada diri sendiri, lu gak boleh berlebihan. Sekarang saya kadang saya lihat di 61, 60, 61. Agak kurang malah 60, 61 gitu loh. Prinsipnya adalah saya tahu diri saya. Ada batas toleransi di badan saya yang gak boleh saya langgar. Kenapa? Saya gak mau sakit. Saya gak mau susah gitu. Dengan badan saya gemuk, itu akan menyebabkan hal-hal yang lain yang susah. Yang akan saya alami. Saya mikir gue gak mau gitu loh. Gue gak enak, sakit itu gak enak sekali gitu loh. Jadi saya berusaha supaya hidup sehat, supaya saya gak sakit. Kenapa? Karena saya gak mau sakit gak enak. Sehingga sampai sekarang tubuh saya gak punya penyakit. Gak ada namanya kolesterol, saya gak ada namanya asam urat lah. Saya gak punya namanya apapun juga saya gak punya. Karena memang saya menjaga itu semua. Sehingga kalau kamu lihat dari tahun ke tahun, dari puluhan tahun yang lalu, badan saya ini tetap sama. Ukuran badan saya ini tetap sama. Karena memang saya menjaganya. Kalau kamu lihat saya perut saya nggak nonjol. Ini saya nggak lagi kempes-kempesin nih. Ini perut saya memang nggak nonjol. Karena memang saya menjaganya. Karena saya tahu nggak enak sakit. Jadi pola hidup sehat itu tujuannya supaya hidup kita
nyaman, plus anak-anak kita enggak susah. Saya memikirin anak. Jadi supaya saya enggak sembarangan. Makan seenaknya, makan semaunya. Ya. Coba firman lagi. Bagaimana kita menjaganya? Olahraga. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas gunanya. Berarti ada gunanya kan? Olahraga. Saya ingat begini. Ada seorang host lah ya ngomong, pembawa acara. Suplemen tidak bisa menggantikan olahraga. Suplemen tidak bisa menggantikan olahraga. Sekalipun saya makan suplemen, saya pun menjaga diri saya dengan makan. Saya punya vitamin-vitamin tertentu untuk diri saya sendiri. Tapi tidak akan bisa menggantikan namanya olahraga. Jadi saya harus olahraga. Yang saya kadang sering olahraga ya paling cuma jalan kaki atau saya berenang. Karena itu yang saya suka, atau saya ngangkat. Ya nge-gym saya cuma hanya untuk untuk punggung saya, untuk melenturkan punggung saya. Atau ya kemarin berapa hari yang lalu saya nontonnya di YouTube aerobik. Kalau ada istri saya, ada saya ngomel-ngomel mulu istri saya. Lu gimana sih gerakan yang jelek begitu, salah begitu. Harusnya begini, harusnya begitu. Nah, jadi istilahnya yaitu aerobik. Pertama juga untuk otak kita jadi mikir gitu loh. Plus itu buat ya gerakan yang memang salah, emang saya nggak seperti dia yang bisa gitu ya. Kalau saya kan yang penting ya fun aja gitu. Yang penting cari keringat gitu loh. Olahraga tetap harus. Kalau pengen hidup nggak susah. Badan ini harus digerakin. Kaki nggak digerakin, kaki kita akan lama-lama. Gini, tubuh yang nggak dipakai lama-lama akan mati. Fungsinya akan makin lemah. Jadi kalau kita nggak bergerakin tubuh kita seperti membuat fungsi tubuh kita itu melemah. Jadi penting bagi kita untuk olahraga sesuai dengan umur kita. Sehingga karena saya menjaga, saya tetap ada olahraga. Ya kemarin saya coba. Dulu kan saya katakan, saya gara-gara COVID, saya coba, saya berenang. Ya, tahan napas. Ini belum lama kemudian deh ya, berapa bulan yang lalu. Di perumahan saya ada kolam renang ya, dari ujung sini, tembok sini sampai tembok sono. Itu saya bisa nahan napas 25 meter. Artinya jantung saya, paru-paru saya masih bagus. Nah saya ngetes itu, ternyata masih bagus. Jadi kalau kita menjaga tubuh kita, kadang-kala kita harus tes sampai di mana kita kemampuannya. Berarti masih bagus atau enggak. Nah, kalau kita mau hidupnya enak. Tapi kalau kita nggak mau hidup enak, kita memprediksikan gue umur 50 gue akan mati. Atau 50 gue akan susah, ya sudah. Saya memprediksikan di umur 60, 70, 80, saya tidak akan ada namanya penyakit. Saya ngomong gini bukan ngelantur gitu loh. Bukan asal ngomong. Karena saya tahu diri saya jaga diri. Lah kalau kamu yang gak jaga diri, bisa ngomong 70, 80 gua akan sehat. Tunggu dulu, badan lu sekarang gimana? Jadi tetap harus pakai otak juga gitu loh. Ya, penting. Jaga makanan, jaga emosi kita, diri kita, maksudnya untuk tidak berlebihan. Lihat diri kita demi siapa yang kau lakukan. Ya.
Kalau sudah tahu kita udah mulai ada nyerempet-nyerempet nih. Kok ini gue udah tinggi ya. Kolesterol gue udah tinggi ya. Kok ini gue udah mulai tinggi nih. Kok udah mulai sakit-sakit nih. Wah ini udah mulai ada istilah kadarnya udah besar. Itu menunjukkan seharusnya kita sadar diri. Ya, contohnya apa kalau yang sakit, orang sakit, ya kakinya sakit apa namanya? Kebanyakan apa? Penyakit, bukan penyakit, asam urat. Saya lupa. Itu sebelah umur 26 lah 27. Masih muda sekitar 26-27. Saya ngeliat dia nyeret. Saya kaget. Kenapa? Kok nyeret? Iya asam urat. Hah? Saya kaget. Kan masih muda. Yang berapa umurnya? Ya sekitar gitulah. Sekitar 24 atau 26. Kok bisa kena asam urat? Saya makan kambing. Lah makan kambingnya berapa banyak? Seminggu bisa 3 kali 4 kali mateng. Kita makan jeroan. Lumrah lah. Jadi dia merusak tubuhnya sendiri. Itu siapa yang salah? Pentingnya kita itu ngajarin anak juga gitu. Menurut saya mungkin orang tuanya gak ngajarin. Kita harus juga ngajarin anak kita bagaimana hidup sehat. Memang saya akui itu bagi saya begini, keputusan memang di anak-anak. Tapi tetap kalau kita gak pernah ngajarin anak cara hidup yang sehat, tetap orang tua juga ada salahnya. Kenapa gak ngajarin? Gitu loh. Jadi kalau kita tidak mau sakit, jagalah diri. Amin. Memang tubuh manusia memang satu hari harus ini. Tetapi ada batasannya, paling gak umur 70 gitu loh. Yang Tuhan bilang itu di minimal 70. Kemarin saya lihat ada seorang di video ya, ini Eropa ya. Itu satu keluarga mungkin ada 10 orang kali ya. Namanya sama gitu loh. Itu umurnya 105, 106, 107, ada yang 104. Itu mau laki mau perempuan. Dan mereka jalan biasa. Walaupun nggak cepat. Tapi dengan pakai jas atau dengan pakai baju biasa, mereka jalan biasa. Gila di umur segitu mereka masih sehat. Begini, bukan masalah umur panjang. Bagi saya bukan masalah pengen saya umur panjang, kagak. Bagi saya nggak mau sakit. Amin. Prinsipnya gak mau sakit. Gak mau punya penyakit di hari tua. Nah untuk tidak mau penyakit di hari tua, organ tubuh kita jangan dipaksa. Jangan dipaksa kerja keras. Biar dia kerjanya itu sesuai dengan standarnya aja. Kalau kita paksa kerja keras terus, ya lama-lama rusak. Nah kita membangun rumah kesehatan adalah ini. Supaya pada waktu kita berlanjut hidup kita mempunyai kehidupan tubuh yang sehat. Yang tidak punya masalah, punya keluhan. Itu yang penting. Amin. Jadi latihan olahraga itu tetap butuh. Nah itu pertama latihan fisik, kesehatan fisik, sekarang kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa artinya menjaga pikiran dalam keadaan sehat. Artinya tidak sakit. Jadi pikiran ini sehat, enggak sakit. Maksud sakit apa? Stres. Khawatir. Karena gini, ketika kita pikiran kita tertekan, ya, itu akan mempengaruhi tubuh jasmani kita. Sebab secara kedokteran ya, itu akan mengeluarkan namanya hormon stres. Atau di istilah itu kortisol. Nah yang keluar itu adalah hormon kortisol.
Nah, hormon kortisol ini atau hormon stres ini akan menyebabkan masalah-masalah kesehatan yang lain. Nah, kita tahulah, kita udah sering dengar. Kenapa orang mahnya kambuh lagi? Karena stres. Ya, asam ininya lambungnya naik karena dia lagi banyak pikiran. Karena di dalam tubuh ketika kita stres, itu akan keluar otomatis di tubuh kita tuh hormon kortisol itu keluar. Itu otomatis. Gak mungkin gak. Nah, makanya Tuhan mengatakan begini. Hati yang gembira, coba Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah itu maksudnya orang yang dalam keadaan tertekan. Itu mengeringkan tulang. Atau membuat masalah dalam hidup kita. Kalau di dalam coba ya, di dalam terjemahan yang lain benar. Wah, gak masuk internet. Jadi prinsipnya begini. Ketika semangat atau tidak ada semangat ketika ada tertekan. Kalau orang tertekan, stres kan gak ada semangat. Gitu loh. Itu akan menguasai atau merusak tubuh kita. Nah, hati yang gembira itu mengeluarkan namanya hormon-hormon dopamin, endorfin, ya, itu hormon-hormon kegembiraan. Nah, hormon itulah yang menciptakan obat. Jadi gini, Tuhan tuh kasih aturan. Lu stres, akan keluar nih hormon stres. Hormon stres ini akan mempengaruhi tubuhmu, merusak tubuhmu. Tapi kalau engkau senang, akan keluar obat yang membuat tubuhmu jadi diperbaiki. Yang membuat tubuhmu itu tiba-tiba mengeluarkan, otomatis ya akan mengeluarkan hormon yang memperbaiki tubuh. Jadi ketika orang stres, yang keluar itu makin susah. Yang keluar itu penyakit. Tapi orang yang suka, yang gembira, orang itu awet muda. Karena dari tubuhnya keluar endorfin lah, dopamin, itu hormon yang keluar membuat tubuh kita itu jadi sehat. Jadi firman itu benar secara kedokteran itu dicek itu memang keluar seperti itu. Jadi kalau kita stres, kita bingung, kita khawatir, itu bukan menambah sesuatu yang baik, tetapi menambah yang jelek. Maka kita harus menjaga kesehatan jiwa kita supaya tetap sehat. Kita ngadapin masalah, ngadapin suami, ngadapin istri, ngadapin kerjaan, ngadapin apapun juga. Itu akan menyebabkan kalau kita membuat itu masalah, itu akan yang keluar adalah kortisolnya, hormon kortisol. Dan itu yang mengeringkan atau merusak tubuh kita. Tinggal kita pilih. Kita mau tetap senang supaya keluar hormon yang membuat kita bagus tubuh kita atau tidak. Kita yang mutusin. Sekali lagi ini bukan Tuhan yang mutusin. Firman Tuhan memberikan sebuah aturan main. Kita mau ngikutin puji Tuhan kita akan mengalami hal yang baik. Enggak mau ngikutin ya sudah hal yang buruk. Jadi membangun rumah kesehatan itu bukan bukan untuk sampai umur tua kita itu bukan hal yang mudah. Itu butuh keinginan kita, kemauan kita. Kemarin saya saya lihat di YouTube. Hebat nih orang. Saya sendiri kaget ternyata paha yang gede itu bisa kecil. Saya bingung, saya pikir paha mana bisa sih gede ya. Orangnya gemuk ya. Enggak, otak saya tuh pikir enggak bisa. Orangnya gendut. Kelihatan gitu. Itu pahanya gede. Waktu pertama kali ya dia foto. Tapi ketika dia nge-gym, dia berusaha untuk menurunkan badannya. Kan kelihatan orang gendut kan kata mukanya cabit dan kelihatan tua gitu loh. Kelihatan tua, kalau orang gemuk tuh kelihatan tua. Kelihatan gak fresh. Nah, saya ngeliat bandingin mukanya antara sebelum dan sesudahnya. Dan dia berolahraga terus, dia nge-gym. Itu sampai
Sampai dia perbandingin berapa bulan ya. Pokoknya ada beberapa tahap buat fotonya. Itu sampai dia langsing. Dan ketika dia langsing, kelihatan cakep ya. Yang saya bingung itu bisa, ternyata paha tangan yang gede itu bisa jadi kurus. Dan kelihatan jadi cakep dan kelihatan lebih bagus. Cuman di kata-kata, yang satu kata yang dia ngomong gini. Yang aku takutkan, yang harus kita takutkan. Bukan namanya delay. Delay itu apa sih? Delay arti Indonesia apa ya? Ditunda. Penundaan. Bukan ketakutan untuk penundaan. Yang ditakutkan adalah berhenti. Yang dimaksud gini, ketika dia olahraga dia ambil putusan, oke, gue mesti turun badan gue segini. Yang dia bilang bukan masalah penundaannya. Maksudnya dia mungkin nge-gymnya berkurang gitu. Tetapi yang dia takutkan adalah gue berhenti untuk berusaha. Atau saya dengar itu banyaklah komen-komen dia bilang, ini perkataan yang istilahnya nyantol gitu loh. Yang membuat kita sehat adalah keinginan kita. Untuk tetap berusaha. Tapi kalau kita sudah keinginan itu sudah berhenti, kita stop. Demikianlah pembetulan tubuh kita pun akan stop. Jadi sekali lagi yang memutuskan itu kita. Bukannya Tuhan. Kita mau sehat, kita mau istilah hidupnya tanpa bermasalah, tanpa penyakit. Itu kita. Bukan Tuhan yang menentukan. Bagi saya ambil keputusan begini. Daripada nanti gue penyakit dan gue harus punya iman. Membangkitkan iman, harus punya iman atau berusaha untuk punya iman. Lebih baik gue gak punya penyakit. Daripada berusaha untuk dapat punya iman. Gara-gara penyakit. Lebih baik gue cegah untuk tidak punya penyakit. Saya ambil keputusan seperti itu. Makanya saya berusaha untuk menjaga diri saya supaya tidak merusak diri sendiri. Jadi otak saya akan, makanya kalau kamu lihat ketika sini kadang-kadang kita ada makanan gitu ya. Saya makan paling cuma berapa. Setelah habis makan, stop. Karena tubuh saya sendiri otak saya langsung ngomong stop. Jadi nggak bisa berlebih. Gak tahu karena mungkin saya nggak ngerti, pokoknya makan kue, makan apapun juga, ketika sudah ada waktunya, langsung stop. Dan stopnya tuh otomatis tanpa saya memaksakan diri, aduh gue nggak boleh nih. Tapi stop dengan otomatis, berhenti. Yang saya maksud gini, kalau kita nggak pernah membiasakan diri kita, sadari, gue nggak boleh berlebihan. Nanti gambar diri kita akan muncul dengan sendirinya. Dan membereskan diri. Oke, stop. Gini. Hormon kebahagiaan itu, dopamin atau endorfin, itu memberikan efek positif buat tubuh kita untuk melawan hormon stres. Nah, cara untuk memproduksi hormon kebahagiaan itu, dopamin itu ya. Pertama gini, baca firman Tuhan. Membuat iman percaya kita tetap ada. Jadi kita gak stres, kita gak khawatir, kita gak bingung. Kedua, dengerin khotbah. Ketika kita lagi khawatir, kita lagi bingung, kita lagi tertekan, kita lagi susah gitu ya. Dengerin khotbah. Karena saya ngelakukan juga. Ketika saya lagi ada masalah, saya dengerin khotbah. Khotbah saya sendiri malah. Saya ketika dengan khotbah saya sendiri, ternyata kayak orang tuh, saya khotbahnya boleh katakan kalau lagi orang ada masalah ya, itu nusuk gitu loh. Nusuk ke saya, jadi kayak orang ya saya dengar gitu jadi nusuk di sendiri gitu loh. Iya ya, gue gak boleh begitu ya, iya ya. Jadi sholat teguran-teguran terus yang ketika saya dengar gitu lagi ada masalah tuh negur-negur terus. Tetapi itu penting, itu bagus buat saya diingetin lagi. Nah supaya endorfin kita itu muncul, kita harus dengerin khotbah. Terus musik itu pengaruh. Jadi saya ketika saya lagi di laptop, saya masuk YouTube, saya dengerin lagu-lagu rohani atau saya lagu-lagu instrumental, saya dengerin. Karena itu mempengaruhi supaya otak saya itu tidak stres, tetapi yang keluar itu udah hormon endorfinnya.
atau dopaminnya gitu. Dopaminnya. Yang ketiga, jalan-jalan. Jalan-jalan itu membuat hormon kebahagiaan itu muncul. Makanya dulu saya katakan, saya dari kasih kecil anak-anak kita jalan-jalan. Karena tujuannya apa? Supaya itu kebahagiaan kita ngelihat seseorang dapat di luar. Kita ngeliat pemandangan atau apa tuh membuat kita itu hormon kebahagiaan itu muncul. Terus olahraga. Ya, olahraga itu membuat hormon kita itu muncul. Terus yang kelima, mungkin dengan kita masak atau kita buat kue atau melakukan hobi. Yang membuat kita hormon itu muncul, kebahagiaan itu jadi senang. Senang karena bisa bikin makanan enak gitu buat suami, buat anak-anak gitu. Itu membuat hormon itu muncul. Terus keenam, tertawa dengan teman. Jadi kalau kita bisa ada punya teman, kita tertawa, kita ngobrol, itu membuat hormon kebahagiaan itu muncul. Tapi kalau kita stres, bingung gak ada orang, kita stres terus, itu membuat hormon ya kortisol itu ya selalu ada. Dan membuat kita stres, gak enak. Jadi gini, kalau kita memproduksi terus hormon kebahagiaan. Jadi tadi Firman katakan, hati yang gembira itu obat. Jadi kalau kita selalu mengeluarkan, tubuh kita mengeluarkan hormon dopamin, endorfin itu membuat kita sehat, kita awet muda. Jadi yang membuat kita, hidup kita ini enak atau nyaman. Ketika udah tua kita masih bisa nikmatin hidup. Walaupun kita punya uang, kita bisa nikmatin hidup. Itu karena kita menjaga tubuh kita. Tidak ada yang gratis di bumi ini. Hidup tua kita susah atau senang, yang memutuskan kita. Bukannya Tuhan. Jadi saya ingin katakan di yang aspek ketiga. Punyalah rumah kesehatan yang kuat. Punyalah rumah yang kau bangun benar-benar tinggi besar sekali. Dan juga dimulai dari anak-anakmu. Berikan mereka gizi, vitamin, atau suplemen, ataupun bagaimana cara untuk hidup sehat. Berikan kepada mereka supaya mereka, yang tadi saya katakan kalsium. Supaya ketika mereka itu punya bangunan yang begitu luar biasa tinggi besarnya. Jadi ketika anak atau anak yang sakit lah, tetangga atau temannya, anak kita normal aja. Ingat, dunia ini penuh dengan virus nih. Atmosfer dunia itu penuh dengan penyakit. Maka Tuhan menciptakan kita, itu namanya proteksi atau imun, itu untuk bisa menolak semua bakteri atau virus atau penyakit. Tetapi ini bisa masuk ke dalam tubuh kita karena kita sendiri yang memutuskannya. Hidup sehat itu enak. Amin. Hidup sehat itu menyenangkan. Jadi bangunlah rumah kesehatanmu begitu kuat dan sangat kuat. Jangan meremehkan atau tidak mempedulikan kesehatan karena mulutmu yang rakus. Coba lihat bahwa gua mesti sehat. Karena kalau makan makanan yang jelek yang kita masukin dan kita selalu lakukan itu semua, kita ngerusak diri kita sendiri. Dan yang susah kita sendiri. Ada hal-hal tubuh kita yang seharusnya berfungsi, nggak jadi berfungsi. Tapi gimana saya suka? Ambil keputusan untuk punya gambar diri. Gue harus stop. Gue gak boleh seperti ini. Karena gue gak mau penyakit. Kecuali memang punya keputusan gue pengen punya penyakit. Punya gambaran diri. Gue akan seperti emak gue. Atau gue akan ngalamin seperti banyak macam. Jadi hari ini saya hanya bicara ini. Cobalah merenungkan. Bangunlah rumah kesehatanmu. Dan jangan tularkan kejelekan habitmu kepada anak-anakmu. Tapi berubahlah supaya habit yang jelek itu dihilangkan kemudian jadi habit yang bagus.
Dan untuk anak-anakmu jadi sehat semua. Amin. Sehat itu enak. Betul? Sakit itu mahal dan susah. Ya, bayangin kalau sakit itu berapa juta. Puluhan juta. Saya tidak pakai, saya nggak beli asuransi. Asuransi saya sudah tutup. Jadi saya harus punya otak. Gua nggak boleh sakit. Karena gua nggak punya asuransi. Kalau orang punya asuransi kan bilang, ya gue sakit nanti gue ada asuransi. Jadi punya bayangan asuransi ada yang bayarin. Tapi saya mengambil putusan untuk tidak punya. Jadi saya harus punya bayangan, gue nggak boleh sakit karena gue nggak punya asuransi. Bahaya gue kalau sakit. Bisa berapa juta? Saya cek badan saya, waktu pernah saya cek otak saya. Karena saya pakai DSA waktu itu untuk cuci otak saya. Otak saya bagus. Nggak ada yang namanya mampet-mampet. Nggak ada yang namanya masalah-masalah. Badan saya bagus. Dan saya harus jaga ini sampai tua. Amin. Ya, bangun ya rumah kesehatan ya. Supaya hidupmu nyaman. Oke, musik.